Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori perdagangan internasional. Di antaranya ada teori merkantilisme, ada teori keunggulan absolut atau mutlak, di mana itu teorinya Adam Smith. Teori keunggulan komparatif, teori Hecker-Ohlin, atau disebut dengan teori H-O. Oke teman-teman, simak video berikut ini. Baik, kita awali berkaitan tentang teori merkantilis atau pandangan merkantilis mengenai perdagangan. Jadi pandangan merkantilisme ini berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin melakukan impor. Dalam pandangan ini, khususnya pandangan merkantilisme, prinsipnya suatu negara ini beranggapan bahwasanya penimbunan uang ataupun logam mulia yang akan diterimanya, yang akan diperolehnya itu menjadi suatu emas ataupun perak haruslah dijadikan suatu modal bagi kebijakan nasional. Cadangan emas ini dapat dilakukan dengan melalui upaya dengan mendorong ekspor dan mengendalikan impor. Jadi teori ini berkembang luas serta mengajarkan bahwasanya faktor kekayaan itu harus terjadi dan juga harus diperoleh untuk meningkatkan kebutuhan akan pasar. Bentuk negatif dari teori ini juga akan menimbulkan banyak peperangan khususnya di kalangan negara Eropa pada saat itu. Pada akhir abad ke-18 maka konsep perdagangan merkantilisme ini mulai menghilang karena seiringnya waktu muncullah teori baru yang diajukan oleh Adam Smith. Jadi pandangan Adam Smith mengenai suatu perdagangan dalam karyanya di bukunya itu The Wealth of Nations. Dalam teorinya, pandangan Adam Smith ini berpendapat mengenai keunggulan absolut. Jadi menurut Adam Smith, perdagangan antara dua negara didasarkan pada keunggulan absolut. Menurut pandangan Adam Smith dalam perdagangan bebas suatu negara, jadi setiap negara dapat menspesialisasikan diri dalam produksi komoditas yang dimilikinya. Itu berupa keunggulan mutlak absolut yang dimiliki oleh negara yang dimiliki. Dan negara dapat mengimpor komoditi yang memperoleh kerugian mutlak. Jadi pendapat Adam Smith ini menyatakan bahwa jika suatu negara menghendaki adanya persaingan, khususnya persaingan perdagangan bebas dan spesialisasi dalam suatu negara, maka hal itu sama saja dengan menghendaki adanya perdagangan antar bangsa. Jadi setiap negara ini lebih baik berspesialisasi dalam komoditi-komoditi yang dimilikinya. Jadi keunggulan yang dimilikinya. Ini adalah ilustrasi keunggulan menurut pandangan Adam Smith Teman-teman dapat melihat gambarannya pada tabel ini. Jadi di sini diasumsikan ada dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Lalu terdapat dua komoditas yaitu gandum
dan kain. Sebenarnya masing-masing negara ini antara Amerika Serikat dan Inggris, keduanya sama-sama dapat memenuhi kebutuhan berkaitan dengan gandum dan kain ya. Amerika Serikat dapat memenuhi kebutuhan gandum 6 dan kain 4, sedangkan Inggris gandumnya 1, kainnya 5. Artinya sebetulnya tanpa adanya perdagangan internasional pun masing-masing negara ini dapat memenuhi kebutuhan gandum dan kainnya ya, karena sama-sama memiliki menghasilkan gandum dan juga kain. Walaupun demikian kondisi negara ini akan lebih baik manakala dapat melakukan suatu perdagangan sesuai dengan kondisi absolutnya ya. Jika kita lihat di sini, Amerika Serikat ini memiliki keunggulan di gandum ya. Jika Amerika ini 6 dapat memproduksi 6 gandum, sementara Inggris 1. Amerika Serikat dapat memproduksi barang kainnya itu 4, sedangkan Inggris 5. Jadi Amerika Serikat ini memiliki keunggulan absolutnya pada gandum, sedangkan di Inggris memiliki keunggulan absolutnya pada kain. Nah, keduanya ini dapat saling melakukan suatu perdagangan dengan melihat dari komoditi yang dimilikinya. Jadi karena keunggulan Amerika Serikat ini di gandum, dia itu fokus pada ranah gandum. Lalu bagaimana kainnya yang didapatkan? Maka dia dapat mengambilnya dengan melakukan suatu perdagangan melalui Inggris. Begitu sebaliknya, misalnya Inggris fokusnya pada kain. Maka bagaimana untuk memenuhi suatu kebutuhannya? Maka antara Inggris dan Amerika Serikat melakukan suatu perdagangan pada ranah sektor gandum. Artinya bagaimana? Artinya dalam manfaat dari suatu negara ini dapat dilengkapi atau ditutupi ya dari negara satu dengan negara lainnya melalui ekspor dan impor. Inilah keunggulannya. Baik, itu adalah penjelasan singkat dari Ibu berkaitan dengan teori merkantilisme dan juga teori keunggulan absolut mutlak. Lebih lanjutnya, teman-teman dapat membacanya pada PowerPoint yang telah Ibu berikan ya, dan juga nanti akan Ibu share link video lain ya yang menjelaskan tentang teori keunggulan komparatif dan juga teori Hexen-Ohlin ini atau teorinya Heio. Oke, jadi teman-teman bisa simak. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman dapat menanyakannya melalui WA Group maupun Google Classroom. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan semua teman-teman tetap jaga kesehatan dan juga imunitas dirinya ya. Salam sehat, jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu Muhammad.